Halo Rek, apa kabar? Semoga selalu sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Selamat datang di channel ABC, Agus Bisa Cerita. Membahas alur film mulai dari drama, aksi, misteri, hingga fantasi. Semua tersaji, penuh sensasi. Langsung weyore, ngene ceritone. Sekitar abad ke-18, Perang Boshin berkecamuk antara kubu shogun dan pasukan pro-kaisar. Di tengah kobaran api dan denting pedang, Hajime Saito, kapten unit ketiga Shinsengumi, menebas musuh-musuhnya dengan dingin. Sementara dari pihak Isshin Shishi, satu sosok mengerikan menjulang, dialah Hitokiri Batousai, sang pembantai legendaris yang membasahi tanah dengan darah lawannya. Tak lama, bendera kaisar berkibar, tanda kemenangan kubu Isshin Shishi, kubu Batousai. Namun Saito, yang masih berdiri tegak di pihak shogun, menantang Batousai dalam duel terakhir. Alih-alih menjawab, Batousai meninggalkan pedangnya, menandai berakhirnya era Edo, dan akhir dari karirnya sebagai pembunuh legendaris. Saat telah perang berakhir, satu prajurit bangkit dari tumpukan mayat, Udo Jin-e. Dengan mata mematikan, ia menguasai teknik Isukumi no Jutsu, atau seperti Mangekyo Sharingan milik Uchiha Itachi, atau jika bapak-bapak tidak paham, teknik itu semacam hipnosis yang mampu melumpuhkan lawan seketika. Jin-e menggenggam pedang Batousai, terdengar bisikan jiwa-jiwa yang tewas olehnya. Tersenyum dingin, ia pun bersumpah, dialah Batousai yang baru. Sepuluh tahun sejak perang usai, Jepang tumbuh menjadi negeri yang damai, dan maju era baru telah dimulai. Dipimpin sosok visioner yang mengakhiri bayang-bayang kelam masa lalu. Di tengah era damai dan sejahtera, muncullah Kanryu Takeda, sosok licik yang memanfaatkan kedamaian untuk ambisi pribadi. Ia memproduksi opium, mematikan bersama Megumi, sang ahli obat-obatan, dan para asistennya. Takeda memerintahkan pembantaian semua asisten Megumi demi menutup rapat rahasia opium, menyisakan Megumi seorang. Saat satu asisten berhasil kabur, ia pun memerintahkan anak buahnya mengejar, dan menghabisinya tanpa ampun. Keesokan paginya, jasad asisten Megumi ditemukan tergeletak di jalan. Dengan secarik kertas bertuliskan, Batousai. Saito kini menjabat sebagai kapten polisi, ia mendatangi kediaman Takeda untuk menyelidiki kematian misterius itu. Sebagai pria licik dan bermodal besar, Takeda tak hanya menjalankan bisnis opium, tapi juga merekrut para samurai buangan dari seluruh pelosok negeri. Usai perang, para samurai itu kehilangan tempat di masyarakat, dan Takeda memanfaatkan celah itu untuk menjadikan mereka pasukan setianya. Bahkan saat Saito datang, Takeda tak menunjukkan rasa segan sedikit pun, seolah uang dan pasukannya cukup untuk menantang hukum. Usai pertemuan dengan Saito, Takeda mendapat kabar buruk. Megumi berhasil kabur. Tanpa pikir panjang, ia segera mengerahkan tangan kanannya, Udo Jin-e si Batousai palsu, untuk menangkap Megumi dan membawanya kembali hidup-hidup. Sementara Megumi berada di kantor polisi untuk melaporkan kejahatan Takeda, tiba-tiba Jin-e si Batousai palsu muncul dan tanpa ampun membantai seluruh petugas di sana dalam sekejap. Beruntung, Megumi berhasil lolos dari maut. Setelah 10 tahun menghilang, beralih ke Hitokiri Batousai asli, tiba di kota. Nama aslinya Himura Kenshin.
Saat menikmati festival, ia melihat selebaran buronan bertuliskan Batusai, sang pembantai. Tiba-tiba, Kamiya Kaoru muncul dan menuduhnya sebagai pembantai karena membawa pedang. Kenshin tenang menjawab, pedangnya adalah Sakabato. Bermata terbalik, tak ditakdirkan untuk membunuh. Tak lama setelah berpisah dengan Kenshin, Kaoru melewati kantor polisi yang baru saja dibantai Jin-e. Melihat sosok pembantai, ia sangat membencinya karena mencoreng nama ayahnya dan bertentangan dengan ajaran dojonya. Pedang untuk melindungi, bukan membunuh. Kaoru dengan berani menghadangnya. Namun, dari gerakannya dan bekas luka X di wajahnya, Jin-e langsung sadar pria di depannya adalah Hitokiri Batusai yang asli. Bahkan teknik mata hipnosis miliknya tak mempan. Sebelum pertarungan berlanjut, polisi datang dan Kenshin bersama Kaoru segera menghilang dari lokasi. Kaoru membawa Kenshin ke dojonya, perguruan pedang peninggalan mendiang ayahnya, Kamiya Kashin. Tanpa ia sadari, pria tenang di sampingnya adalah Hitokiri Batusai yang legendaris. Setelah Kenshin pergi dari dojo, muncullah Myojin Yahiko, murid satu-satunya Kaoru. Tak lama, para preman suruhan Takeda datang memaksa membeli dojo. Karena Kaoru menolak, mereka mengamuk, merusak segalanya, bahkan menyakiti Kaoru dan Yahiko tanpa belas kasihan. Semua terkejut saat Kenshin muncul sendirian, dengan tenang meminta mereka pergi. Tapi saat para preman menolak tanpa pilihan lain, Kenshin pun menggunakan kekerasan. Pertarungan berlanjut di dalam dojo Kamiya Kashin, dengan tenang tanpa menghunus pedangnya, Kenshin menumbangkan mereka semua tanpa satupun serangan yang mampu menyentuhnya. Para preman masih nekat memaksa Kenshin menghunus Sakabatonya. Dengan tenang ia mengungkapkan bahwa ia adalah pengguna gaya legendaris Hiten Mitsurugi, jurus pembantai yang menaklukkan medan perang. Kaoru pun terkejut menyadari pria di depannya adalah Hitokiri Batusai yang sesungguhnya. Akibat keributan itu, Kenshin ikut digelandang polisi dan dijebloskan ke penjara bersama para preman. Di dalam terlihat seorang tahanan bertubuh kekar dan ahli bertarung, dialah Sagara Sanosuke. Kenshin dibebaskan dan dipanggil menghadap Aritomo Yamagata, pemimpin tertinggi militer Jepang. Setelah 10 tahun, Yamagata terkejut mengetahui Batusai kini hidup sebagai ruruni biasa. Padahal dengan kemampuannya, Kenshin seharusnya jadi pilar kekuatan negara. Yamagata meminta Kenshin meminjamkan kekuatannya untuk memberantas kejahatan, terutama mengenai maraknya peredaran opium, demi Jepang yang lebih damai. Namun, Kenshin tetap teguh. Ia tak akan membunuh lagi. Saito yang geram menganggap Kenshin sudah gila dengan pedang Sakabatonya dan menantangnya bertarung. Setelah itu, Yamagata membiarkan Kenshin pergi. Saat keluar, Kenshin terkejut melihat Kaoru menunggunya di tengah hujan. Dari semua kata yang terucap, yang paling menggetarkan hati Kenshin adalah saat Kaoru berkata, "Aku tak peduli siapa engkau di masa lalu. Aku hanya mengenal Rurouni Kenshin yang sekarang." Hai. Ikuyo. Hayaku. Di saat bersamaan, Megumi yang masih dalam pelarian tak sengaja menabrak Yahiko.
Dengan napas tersengal, ia memohon pertolongan, dan Yahiko tanpa ragu membawanya ke dojo Kaoru. Setibanya di dojo Kamiya Kashin, mereka saling berkenalan dan sepakat untuk hidup bersama, saling menjaga. Kaoru lalu memberikan pakaian samurai peninggalan ayahnya pada Kenshin, sebagai simbol kelahiran dirinya yang baru. Malam itu, saat Kenshin dan kawan-kawan makan di restoran merayakan kebersamaan, Takeda tiba-tiba muncul, mencari pria yang mampu mengalahkan banyak preman sendirian. Dengan arogansi uangnya, ia menawari Kenshin jadi pengawal. Tapi Kenshin, tanpa ragu, menolak tawaran itu dengan tenang dan hormat. Tiba-tiba muncul Sanosuke, petarung jalanan dengan Zanbato raksasa. Dengan percaya diri, mengklaim dirinya lebih hebat dari Batusai. Takeda melihat peluang, menantangnya untuk mengalahkan Kenshin dengan imbalan uang besar. Kenshin menerima tantangan Sanosuke dan keluar siap menghadapi tebasan brutal Zanbato dalam duel yang menegangkan. Tanpa menghunus pedang, Kenshin dengan mudah menghindari serangan Sanosuke. Lewat pertarungan itu, Kenshin menyadarkannya bahwa bekerja untuk penjahat seperti Takeda bukanlah jalan seorang pejuang sejati. Sanosuke pun sadar, mengakui kekalahannya, dan membubarkan kerumunan. Waktu berlalu, warga mulai jatuh sakit diserang demam tinggi setelah meminum air dari sumur yang sama. Megumi yang mengenal liciknya Takeda segera menyadari ini pasti ulahnya, cara keji untuk merebut dojo dan menguasai seluruh wilayah. Sanosuke membawa warga yang sakit ke dojo dan tanpa sengaja bertemu Kenshin. Menyingkirkan egonya, ia sadar hanya Megumi yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan sigap, Megumi meminta bantuan Kenshin dan Sanosuke untuk segera mencari bahan obat demi menyelamatkan nyawa warga. Beberapa jam kemudian, warga mulai pulih berkat keahlian Megumi. Saat Kenshin menemuinya di tepi sungai, Megumi akhirnya mengakui bahwa dulunya ia pembuat opium untuk Takeda. Demi menyelamatkan semua orang, ia memutuskan kembali ke Takeda, berharap bisa menghentikan teror itu. Kenshin pun gelisah memikirkan keberanian Megumi yang rela mengorbankan diri demi orang lain. Ia sadar, tak pantas hanya diam saat kejahatan merajalela. Untuk menebus masa lalunya, Kenshin akhirnya memutuskan menyelamatkan Megumi. Tepat saat itu, Sanosuke muncul dan siap bertarung di sisinya. Baru saja Megumi tiba di kediaman Takeda, pria kejam itu tanpa ragu memukuli dan menendangnya. Namun aksinya terhenti saat suara keributan keras menggema dari luar. Hanya berdua, Kenshin dan Sanosuke menghancurkan ratusan anak buah Takeda tanpa ampun. Kini, langkah mereka tertuju ke dalam rumah, tempat Megumi berada. Saat memasuki kediaman Takeda, mereka dihadang Inui Banjin, petarung elit bertangan besi. Tanpa ragu, Sanosuke maju menghadapi Banjin, sementara Kenshin melanjutkan langkahnya menuju tempat Megumi. Sanosuke dan Banjin saling adu pukul dalam duel brutal tangan kosong. Kekuatan mereka seimbang hingga pertarungan berlangsung sengit dan nyaris tanpa celah. Beralih ke Kenshin, ia dihadang oleh Gein, seorang asasin bertopeng yang mematikan, satu-satunya yang bertarung dengan senjata mekanik canggih, menjadikannya lawan yang tak bisa diremehkan.
Mengetahui Kenshin menggunakan pedang bermata terbalik, Gain merasa diremehkan dan menyerang membabi buta. Namun Kenshin akhirnya bertarung serius, berhasil mengalahkannya tanpa harus membunuhnya. Setelah menumbangkan para pengawal elit, Kenshin dan Sanosuke menaiki lantai atas. Saat Kenshin tepat di depan pintu ruangan Takeda, Takeda membabi buta memberondong mereka dengan Gatling gun yang melontarkan ratusan peluru tanpa henti. Saat situasi genting, Saito tiba-tiba muncul dan membisikkan kelemahan senjata itu. Hanya bisa menembak satu arah. Mereka bertiga pun pura-pura menyerah, menanti momen untuk membalikan keadaan. Kenshin dan Sanosuke mengulur waktu hingga Saito melancarkan Gatotsu Sanshiki, tusukan secepat kilat yang menghantam lampu gantung dan menjatuhkannya tepat ke arah Takeda. Takeda akhirnya berhasil diringkus dan diamankan oleh Saito. Namun belum sempat bernafas lega saat menyelamatkan Megumi, ia memberitahu Kenshin bahwa Kaoru telah diculik oleh Jin-E dan dibawa ke sebuah kuil terpencil di tengah hutan. Setibanya di kuil, Kenshin sudah ditunggu Jin-E, samurai gila yang sejak lama berambisi menjadi orang pertama yang menumbangkan legenda hidup, Hitokiri Batusai. Di sini Kenshin kewalahan melawan Jin-E, bukan karena kekuatan, tapi karena tekadnya sebagai Batausai telah padam. Sementara itu, Jin-E menggunakan teknik Sakate no Kenjutsu, gaya pedang bergantian tangan kiri dan kanan yang sulit ditebak. Menganggap Kenshin telah melemah, Jin-E menggunakan teknik hipnosis Isukumi tingkat tinggi pada Kaoru, membuatnya sekarat dan hanya punya 2 menit untuk bernapas. Jin-E ingin memaksa Kenshin membangkitkan kembali tekad membunuhnya sebagai Hitokiri Batusai. Melihat Kaoru sekarat, aura gelap Batusai pun bangkit dari dalam diri Kenshin. Dingin, mematikan, dan penuh tekad membunuh. Jin-E tersenyum sinis. Inilah pertarungan yang ia nanti seumur hidup. Tepat saat Kenshin hendak menghabisi Jin-E, Kaoru berhasil mematahkan efek Isukumi dengan kekuatan hatinya. Tak rela Kenshin kembali menjadi pembunuh. Meski sudah dikalahkan dan sendi tangannya patah, Jin-E tetap tak menyerah. Namun, di tengah keputusasaan, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Karena tanpa pedang, baginya tak ada lagi kehormatan. Saito dan para petugas akhirnya tiba, sementara Kenshin segera membawa Kaoru yang terluka pulang ke dojo untuk dirawat dengan penuh kehati-hatian. Takeda resmi ditangkap, izin para samurai dicabut, dan ketenangan pun kembali. Kenshin, Kaoru, Megumi, dan Sanosuke kini hidup damai sebagai keluarga baru, bersama membangkitkan kembali Dojo Kamiya Kashin Ryu. Tamat.